Oke, terima kasih teman-teman. Ya, ini menindaklanjuti statement kami sebelumnya bahwa ternyata kami kebetulan sedang memegang beberapa klien ya diduga terkena penipuan umroh. Ternyata kami selidiki terduga pelaku itu merupakan residivis. Pernah diputus juga bersalah, ada hukuman 2 tahun. Ternyata kita selidiki lagi, ternyata pernah juga diduga melakukan penipuan terhadap Pak Tarno. Ya Pak, Bapak kenal sama terduga pelaku Boki Rusun Noviana? Novi. Kenal, saya kenal. Gitu. Nah itu tadi, jadi kronologisnya kurang lebih nanti kalau memang kurang jelas bisa ditambahkan Mas Agil atau Ibu. Kronologisnya Pak Tarno mau beli mobil baru, ditawarkan, dijanji-janjikan lewat si terduga pelaku aja. Waktu itu menyerahkan 100 juta Pak ya, mau beli mobil, ternyata saya ralat ya waktu itu Innova, saya bilang ternyata Avanza. 100 juta untuk beli satu mobil, ternyata mobilnya nggak pernah ada. Ternyata yang baru disampai dicicil sama Pak Tarno baru 5 juta ya Pak ya? Iya, saya tahu. 5 juta tapi yang diterima Pak Tarno 1 juta, gitu Pak ya? Dari harga berapa Bang? 100 juta. 100 juta. Enggak, yang 5 juta itu sama saya, sama si Mas dari pengacara orang Bandung di Tangerang. Disamperin ke sana. Jelasin Mak awalnya seperti apa sih Mak? Di tahun berapa ya? Tahun lalu berapa dan Kalau masalahnya saya nggak tahu. Lupa, Iya. udah lama. Ya sebagai itu amanah orang sama Mas Oji lah gitu. Mas Oji nggak ikut itu amanah orang. Udah bulan tahun Selamat itu. lupa. dari tahun berapa itu kira-kira? Lagi apa sih baru sebelum setruk artis? kedua, ketiga ini. Ya udah bulan tahun Udah lah. setruk kedua. Sekitar tahun Iya, Ya lupa. Bang dari berapa? habis itulah habis corona itu. Oh, sekitar 2021. Udah Jadi ada juga bukti, mungkin nanti bisa ditanyain ke Pak Ozi, dulu mantan manajernya, juga ada bukti bahwa Pak Tarno sama Ibu pernah mendatangi rumah terduga pelaku untuk nagih. Tapi sampai sekarang belum juga ada pembayaran ya Pak ya? Iya. Gitu. Kejadiannya kalau kurang lebih tahun 2012 ya Pak? Tahun lupa ya. Saudah corona lah, setruk kedua. Sebelum corona atau? Ya belum. Oh sudah. Ya belumnya. Udah yang Ini bilangnya belum Allah. Udah lama. si Mas habis setruk kedua ini kalau Datengin rumahnya setelah stroke betul. enggak Kak, ini Kak Ya. apakah teman Mini? Ya Tempat izin, kerjanya. jadi teman-teman, jadi mendatangi rumah terduga pelakunya setelah stroke, tapi kejadiannya kurang lebih di 2012-2013 gitu kejadiannya. Oh, waktu kejadian yang ngambil duit. Iya. Oh, itu udah lama Mas sukses. Ya. Iya. Sukses tuh ada duit banyak kali nggak tahu saya mah tapi Oke, Bang, itu kurun waktunya cukup lama ya? Iya. iya udah lama iya. Sekarang cuma baru dikembalikan hanya 5 juta aja itu Bang? Iya. Yang itu hati tahu, yang tahu hati yang ngitung. Saya mah nggak ngitung. Yang ingetin hati. Saya lagi sakit sih. Iya pertama mah saya Amin. 5 juta. Saya ngeliat tuh 5 juta di Tangerang. Itunya pengacara orang Bandung. Oh, saya nggak bisa. Nah pas itu ngerti. katanya Pak Surinya tiap bulan setor ke pengacara gitu. Izin menjawab rekan-rekan. Jadi bukannya Tapi jadi nggak nyampe ke si Mas. memang sudah lama kejadiannya, tapi bukan berarti Pak Tarno selama ini tidak menggunakan haknya untuk menuntut keadilan. Selama ini Pak Tarno sudah menggunakan pengacara sebelumnya yang disebut tadi dari Bandung atau Jakarta gitu oleh Bu Syariah. Namun sampai saat ini progresnya belum bisa terlihat maju gitu. Makanya untuk saat ini Pak Tarno meminta bantuan saya, Pak Cito, Pak Ilham dan Mas Agil untuk menuntut keadilan kepada saudara terduga pelaku Boki Rusun Noviana itu. Langkah-langkah hukumnya nanti ke depan ya pastinya kita akan kumpulin bareng-bareng bukti-buktinya ya Pak Tarno ya. Nanti Pak Tarno akan cari juga dan kebetulan informasinya masih ada bukti-buktinya. Yang kedua ya kalau memang nanti kita lihat apakah masuk ranah pidana atau perdata. Kalau pidana ya kita akan bikin LP, kalau perdata ya kita akan gugat nanti gitu. Tapi kan udah cukup lama, Ya. udah sempat komunikasi lagi nggak sih Bang? Di mungkin sekarang ini. Oke, lawyer dari terduga pelaku tadi pagi menghubungi salah satu tim kami, Mas Ilham, tapi terkait bukan untuk urusannya Pak Tarno, terkait korban-korban umroh. Tadi menanyakan pada prinsipnya keinginannya apa ya? Keinginannya kembalikan aja uangnya.
Namun sampai saat ini juga belum ada respon lebih lanjutnya. Gitu. Yang pasti per hari ini kami telah kirimkan somasi untuk yang korban-korban umroh. Untuk terkait yang Pak Tarno kami akan kirimkan setelah kami dapatkan bukti-buktinya lengkap dari Pak Tarno gitu. Oke Bang, berarti kalau ngomongin si terduga pelaku ini kan luar biasa gitu, artinya Iya. cukup berat juga gitu untuk melawan itu segala macam, dari masalah travel umroh terus Iya. sampai ke Pak Tarno gitu. Ini gimana sih Bang, sebegitu licinka gitu sampai akhirnya mungkin belum ada dari pihak kepolisian untuk bisa mengambil langkah-langkah yang Iya. terukur gitu. Kalau menjawab itu tentunya ya kita nggak bisa menduga-duga ya. Yang pasti terduga pernah dipidana divonis 2 tahun dengan tindak pidana yang sama. Di mana Mas Ilham tahu? Tangerang. Di Tangerang. Gitu. Divonis 2 tahun. Gitu. Tapi sekarang udah bebas lagi gitu kan. Berarti sebelumnya ya udah berkali-kali dia. Pak Tarno sendiri keinginannya apakah hanya dikembalikan uang atau pengen dia tuh masuk? Ya, kita lagi sakit begini perlu obat, Pasti. menuntut beli obat, berobat. Ya berobat udah kemana-mana, nggak ada berubahnya. Nyampe Semarang, Indramayu, ke Bogor, ke Tangerang, tapi nggak berubah. Berarti nanti kalau kita kembalikan itu buat biaya pengobatan. Iya, berobat. Aku perlu buat pengobatan habis banyak. Kok nangis? Udah nggak nangis. Berarti Bang, Udah. untuk kasus ini akan ditindaklanjuti secara serius juga berarti Bang ya? Ya, Karena kan intinya- kemarin sempat ditindak tapi sampai Belum sekarang berprogres ya. berarti Intinya sekarang- sih harapannya terhadap terduga pelaku ya, khususnya untuk kasusnya Pak Tarno ya. Ya saya harap sih terbuka ya hatinya ya. Terbuka hatinya, kita juga sangat membuka peluang untuk musyawarah dengan Pak Tarno. Kalau memang masih bisa terbuka hatinya ya udahlah. Berapa yang bisa dicicil lah tiap bulan atau seperti apa, kembalikanlah Pak Tarno. Karena Pak Tarno sekarang memang lagi butuh untuk biaya berobat dan lain-lain. Gitu ya Pak Tarno ya? Iya, belum Ya, cepat berobat. kelar gitu. Belum berobat. Langkah yang awal Abang sebagai kuasa hukum yang artinya ditunjuk sama Pak Tarno, apa memberikan somasi dulu atau apa laporan dulu atau gimana? Ya pasti kami akan somasi dan undangan. Kami pasti musyawarah pasti yang nomor 1 kita temukan. Ya syukur-syukur nanti bisa ketemu dengan terduga pelaku dengan Pak Tarno. Bisa ketemu titik temunya itu lebih bagus gitu. Karena di sini kita bukan pengen menang kalah kok. Kita pengen menyelesaikan masalah. Pak Tarno juga bisa ada bantuan untuk berobatnya ya Pak ya sehari-harinya gitu. Itu yang paling penting. Tapi seberapa yakin Bang? Ini kan si terduga pelaku ini kan juga bermasalah dengan kayak travel umroh juga gitu. Artinya juga dia lagi dihadapkan dengan situasi yang besar, harus mengembalikan uang jamaah juga mungkin seperti itu gitu. Dan ada harapan nggak kira-kira kalau uang Pak Tarno akan kembali juga kepada Pak Tarno sendiri? Ya harusnya itu ditanyakan ke terduga pelaku ya. Kalau harapannya pasti kami pengennya dikembalikan. Semua juga kita nggak ada lah. Kita bukan mau menang kalah bahwa kita ngelaporin si A harus si A masuk penjara, nggak gitu. Kita tujuannya berperkara untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk menang kalah. Intinya klien kami bisa terrecovery utang-utang tagihan-tagihannya, Pak Tarno juga bisa terrecovery, itu udah cukup kok. Itu aja. Kasih waktu berapa lama Bang untuk pihak semua? Intinya kita somasi kita minta untuk pertemuan Pertemuan di hari Jumat di kantor kami. ya pertemuan di hari Jumat nanti. Tapi dari pihak sana udah menanggapi. Belum ada respon sampai saat ini. Sampai berapa mungkin Bang? Itu somasi yang berapa berarti? Baru pertama. Oh, baru. Baru pertama. Berarti kan nggak ada tanggapan dari pihak sana, akan ada somasi lagi itu seperti apa Bang? Ya kita tunggu sampai hari Jumat nanti. Kalau mereka nggak hadir ya baru kita lakukan somasi kedua. Setelah itu baru kita berproses. Berarti Bang, mungkin boleh ditekankan lagi berapa Bang yang belum dibayar dari pihak sana ke pihak Pak Tarno? Ya itu juga yang masih kita belum mendapatkan kepastian. Karena kalau informasi yang kita dapat itu ada 35 juta yang belum yang sudah dibayarkan ke Pak Tarno. Tapi nyatanya Pak Tarno baru terima
Dari 5 juta itu yang Pak Tarno tahu, tapi Pak Tarno hanya terima 1 juta. Yang ngantongin hati, Dugaannya hati. kemana bang itu duitnya? Saya nggak bisa Apa dari lawyer sebelumnya atau? Ya nggak bisa duga, nanti kita selidiki lah maksudnya. Karena saya mah taunya 5 juta gitu. Ntar mau Karena tanya yang hati. anu nggak tahu, kena udah Enggak, dibarakas. saya mau nanya hati, saya ngantongin hati. Aku kan sakit, boro-boro ngantongin. Aku kan dirawat. Aku dirawat kerja, nginep seminggu nggak pulang. Lebih seminggu malah anakku nginep nggak pulang. Dirawat, jadi nggak tahu. Itu mobil kondisinya dibeli mobil baru atau second bang? Baru, Second dari Baru. dari guru. Itu saya udah ditipu. Ya. Jadi maksudnya mobil baru Pak Tarno itu mau beli mobil baru Ya. tapi dengan kondisi second. Oh. Gitu. nggak begini. Tadi beli mobil baru, tapi mobilnya nggak ada, duitnya nggak ada. Saya beli Itu lagi, ditipu. Beli baru lagi itu yang bekas. second. Ternyata pengen yang baru, itu yang Yang baru nggak jadi karena dia nggak ada, beli yang bekas. Ketipu sih. Nanti duitnya nggak ada, mobilnya nggak ada. Tapi mas, mobilnya mana? Besok, nah besok lagi. Mas, katanya besok. Sekarang besok, kan mobilnya nggak ada. Lama-lama saya beli yang bekas aja Karena deh. kalau mau beli apa-apa nggak musyawarah ke istri dulu, sama orang lain sayangnya gitu. Berarti Coba bu- amun sama istri dihalangin kan ku istri. Beli mobil itu berarti dengan berapa bu? Ya dari rumah itu mah 50 juta, kayak dari ATM berarti 50 juta. Mbak Ana, kalau yang ini suaminya suri di rumah. Saya nggak tahu ada duit di gudang 50 juta, nggak tahu. Berarti dulu mau beli mobil itu yang sama istri. Saya, nah istri saya kan nol dari nol mak. Berarti kan 50 juta Itu mah istri baru. 35 juta kabarnya dari dikembalikan, berarti tinggal 20 juta dari pihak Bukan, yang Bang. seperti Jadi apa? 50 juta itu, yang 50 juta itu cash, yang 50 juta informasi dari Ibu ya. 50 juta itu cash, 50 juta dari rekeningnya Pak Tarno. Tapi saya nggak nyaksian kalau ngambil duit, nah karena dibawa muter ku Mbak Ana ke situ. Ini suaminya Pak Suri sama berdua ngambil duit dari gudang. Karena kalau ada saya di situ di rumah orang jam 10 malam, saya dibawa muter, dibawa jalan-jalan. Pak Tarno kawin lagi karena orang Pamalang. Saya nggak percaya. Itu Berarti kemarin itu sempet kan udah lama nih Mak ya. Kalau itu juga beli mobil sama Mak juga kan ya. nggak tahu mobil yang mana, saya nggak tahu diambil karena teh di tanah orang, nggak tahu. Saya makanya nggak musyawarah sih Mas. Jadi Jadi percayanya ke orang setelah ya gitu aja. setelah lama cerita baru Pak Tarno Baru saya ke- udah dikesemek kali orangnya. Saya katanya habis ngambil duit dari gudang ketipu, baru sadar sih Mas. Gitu. Emang ada duit di gudang siapa si Suri katanya gitu. Nah pantesan saya diajak ngobrol ke sono, katanya itu Pak Tarno kawin lagi ke orang Pamalang. Cuman gitu doang. Masa sih kita gitu. Nah malamnya besoknya lagi aku diunjukin ke situ, tapi saya nggak boleh turun. Di gitu ya. ya, Ya, Capaka udah ya. Putih. Mungkin Ada bukti kayak buat jual belinya itu nggak? Nah ini makanya hari ini kita baru ketemu, kita udah minta ya mungkin pelan-pelan ya. Pak Tarno juga kondisinya sekarang sakit, pasti pelan-pelan kita bantu cari. Nanti dibantu sama Mas Agil ya, yang Mas Agil kebetulan lawyer Pak Tarno juga Ya yang sudah pengacara lama saya juga. ngurus Pak Tarno. Jadi nanti kita kolaborasi ya Mas Agil ya. Gitu. Oke. Itu saya rasa cukup ya. Aduh. Udah sebutan. Sebutan. Bangkunya nggak dibawa ke sini.